Anies Baswedan menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwasannya Anies adalah salah satu kandidat yang cukup kuat dalam berbagai hasil survei, di mana Anies masuk dalam 3 besar dari elektabilitas lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Ketiga nama itu selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies selalu muncul di 3 besar pemilu tahun 2024. Hal ini tentunya menyebabkan Anies adalah salah satu kandidat yang cukup kompetitif untuk bertarung di pemilu tahun 2024. Namun, sejak diumumkannya Anies sebagai bakal calon presiden tahun 2024, tahun lalu di bulan Oktober oleh Partai Nasdem, tantangan yang dihadapi oleh Anies ini tidaklah mudah. Kita ketahui bahwasanya yang dihadapi Anies adalah petahana yang masih berkuasa sampai ini. Walaupun bukan Presiden Jokowi langsung yang akan bertarung dengan Anies, namun kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Jokowi telah menyatakan dukungan kepada 2 kandidat, yaitu Ganjar dan Prabowo. Upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden juga diungkapkan oleh beberapa tokoh yang ada di dalam koalisi perubahan. Bahkan ada salah satu mantan wakil menteri di era SBY, yaitu Denny Indrayana, menyatakan bahwasanya upaya penjegalan Anies sebagai bakal calon presiden tahun 2024 itu nyata adanya. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah melalui Menko Polhukam bahwasanya pemerintah tidak ada upaya untuk menjegal Anies sebagai bakal calon presiden tahun 2024, karena hal itu adalah hak dari Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Dari lembaga negara pun juga banyak dikritik oleh publik bahwasanya seperti Bawaslu memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada Anies Baswedan dan kandidat lain dalam melakukan safari politik. Pada saat Anies melaksanakan safari politik atau kunjungan-kunjungan ke daerah, Bawaslu pernah mengingatkan, bahkan sempat mengirimkan SMS blast di Jawa Timur agar Anies tidak melakukan kegiatan politik di tempat ibadah. Namun perlakuan yang sangat berbeda diberikan kepada kandidat lain yang melakukan hal yang sama. Kita ketahui bahwasanya Ganjar Pranowo juga melakukan kunjungan dan safari ke masjid-masjid, namun tidak mendapatkan teguran apapun dari pihak Bawaslu. Nah, hal yang paling terkini adalah bahwasanya di Tenggarai, pengajuan PK yang diajukan oleh Muldoko ke Mahkamah Agung terhadap Partai Demokrat merupakan salah satu bentuk upaya mencegah Anies agar jangan sampai Anies Baswedan ini menjadi bakal calon presiden tahun 2024 atau calon presiden tahun 2024. Kita ketahui bahwasanya jika Muldoko berhasil merebut Partai Demokrat, maka besar kemungkinan dukungan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan akan dialihkan kepada kandidat lain. Dan tentunya adalah kandidat yang direstui oleh Presiden Jokowi, dan dukungan akan diberikan kepada kandidat lain selain Anies Baswedan. Nah, jika Partai Demokrat ini berhasil direbut oleh Muldoko, hanya menyisakan 2 partai politik di koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS. Tentu saja 2 partai ini tidak mencukupi ambang batas 20% untuk pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Namun, walaupun tantangan di eksternal, Anies juga menghadapi tantangan di internal partainya sendiri. Kita ketahui bahwasanya untuk memunculkan calon wakil presiden pendamping Anies sampai saat ini masih menghadapi jalan buntu di koalisi perubahan. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bahwasanya Partai Demokrat mengingatkan agar Anies segera mengumumkan calon wakil presiden pendamping Anies sesegera mungkin. Bahkan Partai Demokrat juga mengancam akan mengevaluasi dukungan kepada Anies Baswedan jika tidak segera mengumumkan wakil presiden pendamping Anies. Hal ini menandakan bahwasanya dalam internal Anies Baswedan sendiri atau di internal koalisi perubahan belum ada satu kata sepakat siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dan isu terbaru mengenai rencana pertemuan antara Puan Maharani dan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengisyaratkan bahwasanya ada kemungkinan AHY akan ditarik ke dalam koalisi PDI Perjuangan. Nah, jika ini terjadi, maka Anies tetap akan didukung oleh 2 partai politik, yaitu Nasdem dan PKS, dan tentu saja tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tiket calon presiden di tahun 2024.
Bagaimana nanti nasib koalisi perubahan? Apakah koalisi perubahan ini bisa tetap kompak dan solid sehingga akhirnya bisa mendapatkan tiket dalam pemilu tahun 2024? Kita sangat berharap agar Anies mendapatkan tiket untuk pemilu tahun 2024 agar bisa diikuti oleh tiga pasang calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena kalau hanya menyisakan dua calon, yaitu Ganjar dan Prabowo, itu adalah orang-orang dalam lingkungan Presiden Jokowi. Tidak ada pertarungan yang lebih sehat, yang bisa mewakili suara-suara yang saat ini tidak ada perwakilan yang mewakili suara-suara yang tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan.